Kalau kita ingin tersenyum di hadapan Allah, buat orang lain tersenyum. Khairukum anfa'ukum linnas. Kita lihat makhluk Allah yang lain. Pernah kita dengar lautan makan ikannya? Tidak. Kita pernah lihat lembu betina yang mengeluarkan susu, dia minum susunya sendiri? Tidak pernah. Kita melihat buah-buahan yang banyak di pohon-pohon. Pernah dengar pohonnya makan buah? Untuk siapa itu semua? Untuk manusia. Jadi seluruh makhluk Allah ini memberikan manfaat pada kita. Hutan yang memberikan oksigen untuk kita bernapas. Kalau makhluk-makhluk Allah yang tidak bernyawa tadi mau berbagi, kenapa kita tidak? Kenapa kita tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Syekh bin Umar bin Salim hafidhahullah mata'ana Allah bituli hayati wa yakhtim lana wa lahu bil husna wa ila jannatikal firdaus ya rabbal alamin. Habaib bil khusus aulad Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, para habaib, para kiai, para tokoh, para ajengan, para bupati dan seluruh yang hadir di sini yang saya muliakan, yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu. Saya tidak akan menyampaikan dari pribadi saya. Cuma saya akan menyampaikan sedikit tentang mungkin sebagian kecil dari kesimpulan sejarah Al-Habib Syekh. Saya memberikan beberapa poin yang sangat penting dalam komunikasi kita pada saat ini. Banyak di masyarakat sebenarnya segala sesuatu bisa kita selesaikan dengan indah ketika para tokoh, para da'i mencari titik temu, bukan perbedaan. Kita lihat di masa itu bagaimana Belanda berusaha untuk memecah belah umat antara habaib, masyayikh, al-irsyad dan lain sebagainya. Ketika seseorang sukses dalam komunikasi, ini salah satu kegagalan adalah gagal kita dalam komunikasi. Yang mestinya kata-kata ini kita ucapkan, yang demikian kita menggunakan kata-kata lain, kita gagal. Saya berikan contoh. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ketika datang ke Mesir tahun 199 Hijriah, tinggal di Mesir 5 tahun. Masuk ke Mesir, ulama-ulama Mesir jadi murid semuanya, hampir semuanya. Bahkan ada satu ulama besar, Al-Laits ibn Sa'ad. Imam Syafi'i mengatakan kalau Al-Laits ibn Sa'ad afqah min Imam Malik, cuma yang khusuhu kekurangannya tidak punya murid. Ketika datang di Mesir, ulama-ulama Mesir jadi muridnya. Salah satu muridnya bernama Yunus bin Abdul A'la. Suatu saat di pagi hari, majlis Imam Syafi'i dihadiri oleh Yunus bin Abdul A'la. Mulai pengajian jam 8, kira-kira setengah jam Yunus bin Abdul A'la ambil kitabnya pulang dia. Artinya dia ngambek. Ada sesuatu yang tidak berkenan dalam pendapat Imam Syafi'i yang didengar oleh Yunus tadi. Jam 8 malam, ba'da salat Isya, rumah Yunus bin Abdul A'la diketuk oleh Imam Syafi'i. Yunus bin Abdul A'la mengatakan, man bil bab. Imam Syafi'i mengatakan, Muhammad bin Idris, tidak sebutkan namanya. Yunus bin Abdul A'la, siapa ini orang ini? Dia tidak pikir itu Imam Syafi'i. Ketika masuk, ini coba kita perhatikan kata-kata Imam Syafi'i. Ya Yunus, tajma'una mi'atul masail, afatufarriquna mas'alutun wahidah. Wahai Yunus, ratusan masalah ini kita tidak beda pendapat. Apa yang membuat kita berpisah satu masalah? Ya Yunus, hadal kubri atau hadal jisir, jembatan ini kita bangun bersama, kita lewati bersama, dan suatu saat kita akan pulang melewati jembatan ini. Jangan kamu hancurkan. Ya Yunus, coba perhatikan berikutnya ini. Ya Yunus, kasbul qulub aula min kasbil mawaq. Mengambil hati itu lebih penting daripada masing-masing dengan pendapat. Inilah yang saya lihat dipraktekkan oleh sahibul haul, bahkan di dirinya itu sudah ada gen semacam itu. Al-Habib Abdurrahman bin Syekh ditaruh di tempat bin Sungkar di Pekalongan, umur 8 tahun. Kasbul qulub, ambil hatinya bin Sungkar tadi. Ini strategi dakwah yang luar biasa yang tidak terpikir oleh sebagian orang. Dan banyak, nanti kalau masing-masing membuka Google, lihat setiap kata-kata itu bisa dijadikan topik untuk pidato. Kalau berbeda pendapat,
Orangnya jangan dicaci maki, tapi berpendapat. Kalau yang sakit diobati yang sakit, tapi yang sakit jangan dibantai. Panjang kata-kata tadi. Kemudian berikutnya, karena waktu saya cuma maksimal 15 menit. Kita lihat Sahibul Haul, Al-Habib Syekh rahimahullah. Khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baiknya kamu yang paling banyak manfaatnya pada orang lain. Alim, al-alimul alamah, tidak hanya ngajar. Dakwah bil qaul wal amal. Dan itu bukti kesyukuran seseorang kepada Allah. Sehingga kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia, apa artinya syukur? Terima kasih. Jadi jangan pandai terima saja, harus kasih. Ini terjemah luar biasa. Terjemahan syukur itu apa yang kita terima, kita mau berbagi. Bukan hanya harta, ilmu, tenaga, jabatan, posisi apa saja. Kelebihan yang kita terima harus kita bagi. Kita lihat makhluk Allah yang lain supaya kita jangan kalah dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Kita lihat, pernah kita dengar lautan makan ikannya? Pernah kita lihat sungai yang memakan ikannya? Tidak. Kita pernah lihat lembu betina yang mengeluarkan susu, dia minum susunya sendiri? Tidak pernah. Kita melihat buah-buahan yang banyak di pohon-pohon. Pernah dengar pohonnya makan buah? Untuk siapa itu semua? Untuk manusia. Jadi seluruh makhluk Allah ini memberikan manfaat pada kita. Hutan yang memberikan oksigen untuk kita bernapas. Kalau makhluk-makhluk Allah yang tidak bernyawa tadi mau berbagi, kenapa kita tidak? Jangan berpikir itu berbagi hanya dengan uang. Punya kekuatan, punya tenaga, punya pikiran. Tinggal bagaimana kalau kita saling melengkapi untuk membangun negeri ini. Kita lihat Sahibul Haul bagaimana. Semua yang dia miliki, ilmunya, hartanya, dia buat semuanya orang tersenyum. Dan kita semua yakin, kalau kita ingin tersenyum di hadapan Allah, buat orang lain tersenyum dengan kata-kata, tidak mesti. Apalagi membuat tersenyum kedua orang tua. Mudah membuat tersenyum orang tua. Saya lihat beberapa anak tidak akan pergi bekerja kecuali sambil menyuci kaki orang tuanya. Bapak, terutama ibunya kalau masih hidup. Bahkan saya melihat bukan ratusan tahun, kompleknya jauh, ibunya sudah di kursi roda, dibawa keliling ibunya di komplek itu 40 menit, cium kepala, dicium lutut, bahkan dicium kakinya, minta doa. Kalau ibu bapaknya tersenyum, yakin dia akan tersenyum di hadapan Allah. Lihat orang-orang yang sukses di dunia ini, telusuri, pasti birrul walidain, pasti. Jadi kalau mau rezekinya mudah, semuanya mudah, ada di depan kalian semua, di depan kita, terutama anak-anak muda, ayah dan ibu. Kemudian yang berikutnya, ini masih berkaitan dengan cara kita berkomunikasi. Saya kasih contoh, sebetulnya sederhana saja. Contoh yang biasa-biasa saja. Jadi kalau di Eropa itu musim dingin, kalau ada matahari itu indah sekali. Di sana tuh kalau udah musim dingin, terus ada matahari, orang sampai berjemur, makanya paling indah. Ada seseorang buta tidak melihat, lumpuh lagi kakinya, dia duduk, dia tulis tulisan. Tulisannya apa? Dalam bahasa Inggris, I'm blind, help me. Saya ini buta, bantu, tolong saya. Nggak ada yang bantu. Ditaruh tempat, mungkin setelah setengah jam hanya 2 sen, 3 sen, mungkin 1.000, 2.000, itu setelah setengah jam. Ini perhatikan pentingnya bahasa komunikasi. Setelah itu tulisan tadi belakangnya ini nggak dipakai, ditulis di belakangnya, ditulis tulisan baru. Bukan saya buta, tolong saya, bantu saya, tidak. Apa yang ditulis? It is the beautiful day, I cannot see. Ini hari yang sangat indah, aku tidak bisa melihat. Itu tulisan menyentuh. Itu nggak sampai setengah jam penuh itu kaleng uang tadi itu. Jadi bahasa dirubah. Ada orang ingin menasihati orang lain, marah dengan orang lain, tapi bahasanya harus bagus. Seperti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita dapatkan coba oleh Sahibul Haul. Bagaimana cara dia berkomunikasi? Kok semua orang datang ke rumahnya? Pemurah, perekat bangsa, perekat tokoh. Ini layak jadi pahlawan nasional yang begini. Tinggal pemimpin di Sukabumi, pasti keluarga nggak minta itu semua. Ini banyak hal-hal yang sulit kita dapatkan sekarang.
Tidak ada yang bermusuhan, semua didekati, dikunjungi, diziarahi dengan pikiran, dengan kata-kata yang indah, dengan bantuan. Coba. Dan yang paling indah yang saya dapatkan ini semua adalah sofaul qulub, hati yang indah, hati yang bersih. Su'ilal Habibu sallallahu alaihi wasallam, ayun nasi afdal? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mahmumil qalbi saduqul lisan. Faqala ashabuhu, sahabat-sahabat pada berkata, saduqul lisan na'rifuhu fama mahmumul qalb. Orang yang tidak suka bohong itu saduqul lisan, kita paham. Tapi apa arti mahmumul qalb? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taqiyyu an-naqiyyu la isma fihi wala ghilla wala baghya wala hasada. Jadi arti dari mahmumul qalb itu orang yang bertakwa, yang hatinya bersih, tidak ada dosa, tidak ada dengki, tidak ada sifat-sifat yang buruk. Seperti rumah itu bersih semuanya. Jadi kebersihan hatilah yang menjadi pemikat, membuat magnet orang itu datang kepada kita semua. Dan ada seseorang ulama mengatakan, an-naqiyyu idza kana qalbuka naqiyan yamnahuka Allahu nuran min haitsu la ta'lam. Idza kana qalbuka naqiyan yuhibbuka an-nas min haitsu la ta'lam. Idza kana qalbuka naqiyan ta'ti matalibuka min haitsu la ta'lam. Kalau hatimu bersih, Allah memberikan cahaya pada wajahmu dan kamu tidak tahu, pasti cahaya dari Allah. Kalau hatimu bersih, Allah memberikan orang supaya cinta padamu dan kau tidak tahu apa penyebab itu semua. Dan kalau hatimu bersih, ta'ti matalibuka, yang kamu inginkan datang dan kamu tidak tahu dari mana sumbernya, semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kita dengar dari manakib tadi jadi qudwah, jadi contoh untuk kita dalam ke depan untuk berinteraksi dengan seluruh anak bangsa. Semoga kita tergolong mereka-mereka tersebut yang memiliki hati yang bersih, yang mampu kita berkomunikasi dengan baik, dan birrul walidain, buat dua orang tua kita tersenyum. Insya Allah kita akan tersenyum di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum.